Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang kami banggakan? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian yang telah mengunggah atau menyelesaikan tugas 3 ini. Mudah-mudahan seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut membuahkan hasil yang penuh manfaat, keberkahan tentunya, dan juga kemudahan untuk langkah berikutnya. Di sini pada video kali ini saya selaku tutor untuk pengantar bisnis ya, akan mencoba memaparkan bagaimana sih cara menjawab tugas 3-nya yang benarnya gitu ya. Atau seperti apa sih pedoman penilaiannya gitu ya. Nah, baik. Perusahaan memotivasi karyawan itu untuk menghasilkan produk yang berkualitas ya. Nah, untuk nomor 1 itu ya ada nanti penilaian gitu ya, masing-masing poinnya itu ya seperti rekan-rekan lihat sini ya. Ini ada skor 10, 10, 10, 30 berarti ya 40, 50. Jadi untuk yang A poinnya 50 dan yang B poinnya juga 50. Bisa dilihat untuk yang A ya, mengelola tenaga kerja. Ya, jadi perusahaan melakukan perencanaan SDM sumber daya manusia yang bertujuan meyakinkan manajemen bahwa dalam perusahaan tersebut tersedia sejumlah karyawan yang sesuai dengan tempat yang dibutuhkan dan keahlian yang diperlukan. Ya. Setelah merencanakan SDM, yang kedua, perusahaan mengidentifikasi dan menarik orang yang dapat mengisi posisi dalam perusahaan. Jadi setelah itu perusahaan menarik orangnya ya setelah mengidentifikasinya. Dengan menyiapkan deskripsi pekerjaan yang baik bagi posisi tertentu dan menentukan spesifikasi keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki si karyawan. Ini pun poinnya 10. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi SDM di tempat kerja. Misalnya ya, meningkatkan motivasi karyawan ini ya. Dengan adanya perubahan teknologi yang cepat dalam bidang teknologi dan komunikasi tentunya akan menuntut manajerial berupa menyediakan pelatihan ya. Jadi pengembangan kompetensi SDM ini salah satunya ialah dengan pelatihan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, penilaian kinerja ya. Ini digunakan dalam organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan administrasi bagi karyawan. Seperti misalnya pengen dipromosiin atau justru dimutasi ya. Atau ditransfer si karyawannya atau dialokasi penghargaan finansialnya ya. Pengembangan karyawan termasuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan mengetahui umpan balik kinerja dan untuk penelitian individual. Ini penilaian setelah udah bekerja dinilai kinerjanya. Dan terakhir adalah pemberian kompensasi atau bisa juga penghargaan. Nah ini kan sebagai katalisator ya. Katalisator itu yang mempercepat gitu ya. Perbaikan kinerja. Jadi kalau misalnya nanti kompensasinya bagus, tentu dia akan semangat ya kerjanya. Dan produktivitas karyawan juga akan cenderung lebih baik. Ya. Dan meningkat tentunya. Yang dapat juga berpengaruh terhadap motivasi karyawan. Artinya yang akan untung juga perusahaan. Kemudian yang B, mengelola hubungan ketenaga kerjaan. Yang pertama, dengan adanya serikat pekerja, maka kerjasama dan tanggung jawab antar karyawan maupun antara karyawan, pengusaha dan lingkungan dapat terjalin dengan baik. Ya, jadi serikat ini akan membuat hubungan terjalin dengan baik, kerjasama ya. Terus nanti mereka juga akan merasa untuk bertanggung jawab, saling bertanggung jawab gitu ya. Kemudian yang kedua, mengelola hubungan ketenaga kerjaan itu, serikat pekerja merupakan salah satu sarana dan pelaksana utama hubungan industrial. Sehingga serikat pekerja memiliki peranan dan fungsi penting
yakni antara lain menyampaikan saran kepada manajemen, baik untuk penyelesaian keluh kesah pekerja maupun untuk penyempurnaan sistem kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan. Terakhir, semakin besar keterlibatan karyawan, maka dapat mengurangi konflik di tempat kerja dan penurunan keluhan karyawan yang dapat menciptakan keseimbangan sehingga meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi ya ini untuk melakukan pengelolaan terhadap hubungan ketenaga kerjaan ini dilakukan. Tentunya semua ini punya nilai positif bagi si perusahaan. Silakan rekan-rekan manfaatkan video ini untuk belajar lagi ke depannya dan jangan lupa tambah lagi bahan bacaan literasinya. Barangkali ada yang kurang di sini, silahkan untuk menambah wawasannya. Dan apabila pada materi ini atau pada penyampaian video kali ini saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga rekan-rekan semua berhasil, sukses, mudah, dan menjadi orang yang hebat gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.